Jeblos. Kami dengan Prof. Fahmudin itu membuat patok subsiden sini. Oh, udah ada patok subsidensinya. Ada 3 tempat. Oh. Yang kita itu yang di sini bikin di mana, Jatmiko? Subsidensi stick. Lewat sini, Prof. Jadi ini karena terbakar terus-terusan ya, jadi begini. Selama kami bangun 2017 sudah 2 kali terbakar. Tapi yang ini nih selamat di 2019 kan. Ini Sulaman nih. Yang sini Sulaman setelah kebakaran 2019. Ini yang selamat di 2019, terbakar 2023. Ini ya, Pak Selamat ya. Iya. Pak Selamat. Jadi ini purun-purun tikus yang tumbuh karena Ini bukan purun tikus, purun petiker itu. purun tikar. Nah, untuk purun yang gede. Suksesinya rapat, nah. Itu pelanggaran yang kecil yang tidak terbakar. iya. Jadi sebenarnya nanam belanggaran kalau tidak terbakar itu nanam jarak longgar saja. Nggak masalah ya, jadi pasti ada suksesinya ya. Dia cepat sekali bersukses. Tapi dia ikut terbakar gitu kan, Pak? Ya kalau kebakaran lewat ini sudah rapat ini. Saya kan ngitung satu batang itu pada saat buah raya itu turun ngumpul di sini pecahannya itu 10.000 deh itu Dari satu pohon. dari satu pohon. Itu yang paling banyak ya. Nah ini kan sepanjang ke sana itu kan sampai jalan tol ya Pak ya? Iya, kebakar. Kebakar semua. Ini kalau di peta ini, nah ini daerah sini. Kita nih sini, ini jalan kan? Iya, Ini jalan. Nah di sini, terus merembet sini terus. Ini area lelang lebak lebung. Lelang Lebak Lebung kan di Iya. situ? Yang Pinggir sungai sana sampai Pedamaran kan lelang lebak. Nah ini danau. Ini di sini ada danau air hitam di sini, Pedamaran sekitar sini. Jadi ini punya kepentingan gini. Kalau rapat begini kumpai kan. Ini kan bulan turun kalau sana kan kumpai. Kalau rapat itu pergerakan ikannya nggak bisa lewat ya? karena pergerakan ikan terbatas, ikan hanya ngumpul di sungai danau. Jadi pemijahannya terhambat oleh Rumput-rumputan. begitu ini terbakar blank kosong ya. Itu nanti ikan migrasi dari danau sungai menyebar berkembang biak itulah. Nah sekarang kemungkinan nanti produksinya banyak ikan. Tapi harus dicek di tempat lelang di Pedamaran. Ya minggu kemarin itu kan dengan Prof Moman kita turun itu Pak. Lihat cuman memang ke danaunya. Kalau di danaunya kan makanya ini danau luas kayak gini nggak mungkin terbakar. Kami kan Tadi danau air hitam apa danau sini? Teloko ini. danau mana? Sana. Saya nggak ikut kemarin. Kamu ke arah mana kemarin Pak? Iya, yang itu yang Mbak Rini sama Prof Teloko. Oh di sini. Teloko. Iya. Ini Tanjung Serang Pak. Iya. Iya. Iya, Teloko. Bukan yang di sana kan, berarti kan yang terbakar itu kan yang sebelah sana kan ya? Ya. Ya tapi daerah Teloko juga Ikut sebagian juga. terbakar. Karena kalau mereka bilangnya Nah, sebentar. temuan di lapangan itu kan karena memang danaunya itu kan itu ya Pak dalam. Jadi kebakarannya itu lebih ke sawah-sawahnya itu. Ya memang orang kalau mau nyonor juga harus makan. Kalau itu jadikan sawah sonor itu umumnya mereka nggak mampu beli herbisida kan, Iya. itu bakar itu. Ya, kita itu kan kemarin kan hipotesisnya 2.
Dugaannya dua, kebakaran itu yang pertama dari sonor, yang kedua Lebak Lebung gitu. Makanya kita coba dua-duanya telusuri. itu punya. Tapi untuk due diligence terkait dengan Lebak Lebung itu harus ke pengemin yang udah kita kenal betul, nanti dia nyerocos saja. Oke, iya. Nah nanti kalau mau cerita itu saya ada. Oh iya. Pak Kute asli di Pedamaran. Oh iya. Dia pengemin. Pengemin itu apa tuh Pak? Pemenang lelang itu pengemin. Jadi yang punya hak lelang di. Iya betul. Lebungnya itu satu. Kan menurut Pak Kute asli di Pedamaran Induk dan sekitarnya itu ada 30 danau besar dan kecil. Di sebagian Oxbolex itu kan, danau Tapal Kuda itu kan. Nah itu nanti setiap satu zona danau itu jadi ada pemenangnya. Lebak Lebung. Iya. Top satu. Nanti besarnya nilai lelang tergantung luas dan pengalaman potensi ikannya gitu. Oh iya. Jadi area yang luas, potensi ikan banyak itu bisa ratusan juta. Nah, dan itu untuk 1 tahun ya? 1 tahun. Waktu yang di Teloko itu informasinya 700 hektar 1 tahun. 700 hektar lahannya yang dilelang itu. Nilai lelang. Nilai lelangnya nggak dibilang, cuman dia bilang sekarang produktivitasnya tuh nggak sebaik tahun-tahun sebelumnya. Iya, jadi secara umum sumber daya perikanan di area sini menurun akibat kerusakan ekosistem di hulu. Kan udah jadi kebon. Iya betul. Polutannya dari mana? Herbisida, pupuk kimia. Begitu hujan ngalir mencemari perairan, itu membuat sumber daya ikan jadi menurun. Di samping mungkin overfishing juga. Karena di Pedamaran itu tahun 2020 saya menelusuri sungai Pauh namanya kan. Sungai Pauh itu yang menghubungkan Pedamaran Induk sampai Sepucuk situ. Itu apa? Jadi kan orang cari purun itu dari Pedamaran itu lewat Sungai Pauh itu berperahu itu. Dulu cari purun, Pak. Nah? Cari purun. Iya. Lebak purun namanya di sana kan. Sepucuk. Mereka cari purun itu untuk apa? Ya tikar, terutama tikar. Oh. Kan Pedamaran tuh dulu Pedamaran kota tikar. Kan. Oh. Memang kerajinan utamanya dari ini purunnya. Iya. Tapi itu manual ya Pak ya? Manennya? Iya, di arit sabit, gitu, disabit. Bahkan kadang kalau misalnya di skalanya kecil itu ibu-ibu tuh nyambut, milih nyambut. Tapi dipilihin ya? Iya, tapi itu karena yang kuning-kuning tuh nggak bagus. Jadi ada kepentingan juga. Kalau purun ini terlalu tua untuk bahan baku tikar nggak bagus. Jadi harus dibakar dulu. Bakar dulu nanti tumbuh. Jadi ada Astaga. ada banyak saling terkaitan, betul. Dia bakar purun nanti untuk ikan jadi lewat banyak potensinya tapi dia juga mau menumbuhkan purun baru supaya untuk itu. Tapi itu kalau kawan-kawan LSM lingkungan atau apa tuh dia akan marah dibilang begitu. Saya bilang kalau menutup kondisi itu namanya akar masalahnya nggak muncul. Karena sebenarnya akar masalahnya di sini ya sumber income tradisionalnya makin berkurang. Purun juga tikar itu kalau bersaing dengan tikar sintetik ya. Iya. Itu kalau itu dibiarkan saja seperti itu nggak akan bisa menyelesaikan masalah. Jadi harus cari solusi. Iya. Ternyata nanam belangeran aja asal tidak dibakar sebenarnya. Sebetulnya potensial iya. Sebenarnya kayu. Bibit kayunya, bibitnya juga sekarang kan laku itu. Bibitnya mudah sekali gitu. Tinggal dicabut. Aja gitu bisa buat bibit belangeran. Tinggal nyabut masukin polybag. Coba kita ke sana, di bawah belangeran itu bersambahnya banyak anakan. Nah ini nih Pak Baston ini berarti yang terbakar nih ya? Iya, ini yang sampai akhirnya berarti ini yang gambutnya hilang gitu segini, sebanyak ini ya. Dari sini sampai sini kan berarti hilang nih ya.
Artinya kebakaran 2 kali itu bisa menghilangkan gambut berapa tinggi nih, Din? Tingginya Kalau dari sini berarti kan dulu kan awalnya kan sekitar segini nih gambutnya nih. warnanya Iya kan? 50. 40-50. Iya, betul. 40 sampai 50 cm ini hilang karena kebakaran. Padahal gambut tuh paling di sini dalamnya 4 meter. Kalau habis setengah meter 2 kali kebakaran, 4 meter 8 kali kebakaran habis gambutnya. Ya nanti ada pembatas muka air tanah. Oh iya, Jadi iya. nanti di musim kemarau panjang itu muka air tanah ada di kedalaman berapa itu ada pembatasnya. Api nggak bisa pada artinya Ya. ini muka air tanah ada yang paling basah yang nggak bisa terbakar itu, itulah berhenti. Iya. Betul. Nah dengan drainase seperti sawit itu ya, tapi sekarang kan sudah mulai kesadaran rewetting di tingkat itu juga. Kelantan, saya udah paparan Kelantan dengan tim Prof. Hamudin, saya ikut itu ya. Kenapa Kelantan produksi sawitnya bagus di gambut lebih dari 5 meter? Itu ada di water management sama treatment agronomis, pupuk. Jadi ngatur air pada kisaran 20-30 cm dengan gundukan tingginya hampir setengah meter lebih ya. Itu bagus untuk sawit. Jadi dia punya kepentingan. Tapi begitu kemarau panjang ini drop, nggak bisa juga dapat Airnya. mengatur air seperti itu. Jadi kalau penataan air di musim kemarau drop di bawah 40 itu melanggar regulasi, itu secara alami nggak bisa. Artinya pada musim kemarau seperti ini nggak bisa dicapai 40 itu. Mempertahankan muka air 40 nggak bisa. Evaporasinya tinggi. Gimana? Ada temuan apa? Temuan Hati-hati, Prof. jadi kalau gambut terbakar dia larut. Iya. Terbakar ada abunya, kena air, maka abunya itu akan mengalir, ikuti air. Kemudian kalau yang belum menjadi gambut terbakar, sebagian menjadi abu dan sebagian menjadi, ini namanya arang. Ya. Arang ini itu tidak larut dalam air. Jadi kita coba sana, masukkan dalam air, arangnya tetap dia berubah ukuran, tetapi dia jernih, airnya masih kelihatan. Ya. Itu arang dan itu stabil walaupun itu misalnya lebih dari 50 tahun. Kita membuktikan itu waktu di Kuala Selat itu. Bukan. Kuala Selat juga ada, tapi juga yang dulu itu saya masih di pantai barat Sumatera Utara. Sana juga ada kebun sawit lama gitu ya. Sudah 3 generasi. Tapi masih ada kecil-kecil arangnya, bundar-bundar. Nah, akhirnya arang itu sangat stabil. Arang kena air laut pun itu dia ngambang, kemudian dia akan membentuk delta. Terus misalnya di Bengkalis itu. tebing tinggi Bengkalis ya, delta gitu. Nah sekarang itu dinamakan biochar. Biochar alami. Nah, sekarang kan itu biochar, tapi di alam itu sudah ada. Kita mau ngelihat ke arah tanaman itu berapa atau gimana? Silakan aja. Ya. Jadi itu yang jelas sistem perakarnya bagus. Jadi coba aja bandingkan dengan Ini nih. ini kan juga ini kan sama kan ini. Ya. Nah, sistem perakarnya kan Ini yang gambutnya terbakar ini bawah kan. ya, Dan ini kan artinya berarti pohon batang yang ini nih dulunya di dalam kan? gede banget ya. Heeh. Ya. Batangnya ini kan tadinya di dalam, berarti kan ini bisa di atas. Gambut itu Prof bisa kita pijak karena sesungguhnya dia ada malang melintangnya
pohon yang roboh, Iya. tertimbun oleh masa yang sudah jadi gambut itu. Di sini ada, jadi petaninya tuh rajin, bangkai-bangkai kayu ini dia ambil, dijual untuk kayu bakar. Begitu musim hujan itu kayak lumpur hisap, ambles kayak bubur. Karena nggak ada kayu-kayunya. Ini kan amazing kan? Ini catatan untuk menghitung apa stock soil tuh. Jadi ini Pilonechromas, Pilosurface necromas. dan itu yang begini ini stabil sekali nih. Kecuali kalau dia terbakar lagi. Jadi nggak akan berubah kecuali yang misalnya ya Belum arang ya. belum menjadi arang dan itu bisa lapuk nih. Bisa lapuk ini bisa menjadi gambut. Tapi itu akan sangat lama. Mungkin kalau cucu kita nanti gede itu mungkin baru bagian ini akan Jadi gambut. dan itu harus ada rendaman terus. Iya. Tapi yang sudah menjadi ini itu nggak akan jadi apa-apa. Tetap tapi ukurannya menjadi kecil-kecil. Bisa lebih halus-halus. Di sini dulu sebelum habis oleh kebakaran ini dominasi perpat, pohon perpat, hutan perpat. Jadi relatif seragam. Iya dominan itu, jenis lain tuh hampir tidak terlihat gitu, kecuali ada gelam. Jadi ya Kalau itu gelam kok nggak kelihatan lagi gelam. itu yang itu Pak. Itu yang Oh itu ya, yang itu ya. Jadi di sini nggak ada gelam karena memang dulu kita usahakan untuk tumpang sari dengan tanaman pertanian. Pernah jagung. Jadi jagung atau untuk sebetulnya selama masih ada sisa dari Kayu besar. Abu sisa. abu itu bagus. Cuma memang memerlukan nitrogen. Urea. Nah ini pH-nya itu di atas, kalau baru aja di atas 8. Tapi kalau sekarang itu mungkin pH-nya sekitar 6-7. Sudah optimal. Iya. Nah itu termasuk saya menemukan karakteristik permudahan alam gelam itu bro. Jadi gelam itu di alam kita temukan tegakan seumur. Nggak ada multistrata kan gelam, ada yang besar. Karena persyaratan perkecambahan benih gelam itu nunggu terbakar. Oh iya. Jadi akibat dari kenaikan pH, benih yang dari tabung-tabung buah itu berterbangan jatuh, ada bekas kebakaran itu muncul suksesinya. Perkecambahannya itu banyak sekali. Nah di situ. Dan biasanya itu nitrogennya berasal dari lapukan-lapukan ini, yang rumput-rumputan ini. Itu dia kan. Nah itu sumber nitrogen. Secara tidak sengaja ya, saya kan nanam meranti nih, terus ada gundukan gitu yang tidak tergenang gitu sih. Saya uji coba dolomit memang di seputaran gundukan tuh, kan seputarannya itu anakan gelam tuh. Itu tidak terbakar, tetapi karena ada dolomit itu, benih yang jatuh di atas itu ngecambah. Jadi sebenarnya pekerjaan gelam tuh butuh pH Tinggi juga. di atas 7 kali, itu baru muncul perkecambahan yang banyak. Nah di alam kenapa tidak ada perkecambahan? Karena itu asam. Itu biasanya kan itu pada awal musim hujan ya, muncul ya. Nah, germinasinya kan tetapi ketika misalnya 1 bulan sudah musim hujan, dolomit itu kan akan hilang. Larut ya, tercuci. Tercuci karena dia juga bereaksi dengan gambutnya. Maka kemungkinan itu, tapi yang sudah mulai tumbuh tadi itu akan stabil, dia menyesuaikan. Jadi ini apa yang bisa kita kerjakan? Nah itu dia. Sekarang kondisinya itu kan ya seperti ini nih. Tapi ini lebak ya. Di sini kan lebak kan sana ya Pak. Ini yang sebenarnya sebelum ada kanalisasi ini yang tipologinya tergenang sepanjang tahun. Iya. Iya, karena sudah ada ini loh, kanal-kanal begini, jadi dia
terdrainase. Ini tergenang banjirnya hanya di musim hujan. Saya kan kalau kesini tuh kan lihat memang nggak ada masyarakatnya sebetulnya. Ini Jadi, ada pemiliknya semua. ada pemiliknya Tapi semua dia ternyata. membiarkan. Untuk investasi aja, Prof. Yang pinggir jalan ini sudah ada pemilik, jadi 100 kali 200. Kalau di belakang 200 tuh mungkin belum ada. Di belakang sana itu ada parit primer HGU Sawit ini, PT Rambang ini, tapi nggak jadi dia. Yang sebelah sini ya. Yang sebelah sana itu yang sudah ditanami, tapi produktivitasnya rendah juga. Karena tadi ini kalau banjir kan 1,8 meter di sini puncak. Durasinya yang puncak itu 2-3 minggu. Di Januari. Di Januari, Februari gitu ya, sekitar itu. Nanti dia surut. Nanti genangan yang agak lama itu kalau sudah setengah meter. Bulan tuh. Iya. Itu sampai Mei masih tergenang juga itu. Kami kan punya pilskal di sini, Bro. Jadi bisa ada, kan dari 2017 kami ukur. Jadi ada, terus kami pasang hobo di sini yang bisa merekam per 6 jam kami setel kan. Jadi di sini memang ketahuan ada durasi tertinggi itu 1,8. Anunya ketinggian kedalamannya 1,8. Durasinya 3 minggu tadi. saja, bukan sampai bulan. Kalau Tapi turunnya itu saya ya bertahap. Gradual. ada gradasi. Nah, jadi misalnya sampai dia memang habis genangan berapa lama? Tergenangnya ini 7 bulan dalam Oh, setahun. 7 bulan. Kalau setelah ada kanal ya, Prof. Iya. Ya. Tapi ke arah sana namanya Tanjung Menang itu, waktu kebakaran 2023 bulan Oktober 11. itu masih ada genangan sekitar 10 tapi terbakar. Genangan Kenapa 10 kenapa kebakar juga. Karena ini tumbuhan bawah ini 4 tahun tidak terbakar tuh jadi bahan Iya. bakar atas. Iya. Tapi Terakumulasi. gambutnya Tapi begitu ketemu daerah basah udah berhenti. Iya, iya. jadi bak corona aja yang kebakar. Ya. Walaupun tergenang ya itu ya. Jadi itu gambut ya. Dan itu memang adalah pakis-pakisan Ya, yang ke atas tuh. Atau sudah kebetulan di sana rumput kumpai banyak. Oh ya. Jadi ada, kalau yang genangannya dalam ini di bakung. vegetasi pencirinya nih purun atau kumpai. Jadi Kalau kita yang sebenarnya dalam, kalau lihat vegetasi nih dominan ini, wah ini kedalamannya berapa, durasinya berapa lama itu bisa prediksi. Tapi kalau udah pakis ya, itu tergenangnya pendek saja dia. Hitungannya Yang kelakai itu pendek berarti ya. Nah ini kan sekarang kan cara instannya nih Pak. Karena kan ini udah September, pasti nih Oktober November nih kan rawannya nih. ya kita khawatir kalau nggak hujan sama ini kan udah Itu dia. sebulan kan. Kayaknya ya Ada sih hujan beberapa kali kejadian tapi nggak berubah. mungkin yang bisa menyelamatkan kan berarti kan menghindarkan sumber api nih Pak. Patroli sama pencegahan pupuk. Nah itu masyarakat yang di mana nih yang harus kita patroli itu yang di mana? Ya, yang Pinggir-pinggir dulu yang aktivitas orang mau nyonor, orang mau itu. Di pinggir mana? Pinggir sini jalan ini. Ini kan bakarannya di sana dulu di dekat telepon bar ini. Pusat api dari sana menyebar ke pemukiman pinggir sungai itu. Oh, Ini Kedaton, ini Kedaton, ini Kedaton. berarti orang-orang dari desa Kedaton lah ya banyak. Kalau yang berbudidaya di sini. Lampung juga ikut. Yang dari Lampung. Yang Lampung tuh yang apa kayu labu. Dari sini ya. Ya, yang kayu labu itu kalau mau nyonor datengin dari Lampung. Itu kejadian Iya, iya. survei kawan kami tahun 2019. Oke. Ya artinya kan kita harus ada target jangka pendek nih Pak. Karena ya kalau mau merestorasi hidrologis kan lama nih. Ya, kita butuh intervensi restorasi Sosialnya. di sini ya area untuk revitalisasi sebenarnya, tapi on site ya.
selama ini kan revitalisasi kadang offsite gitu. Jauh, akhirnya orang ya sama juga nggak Sama aja dikunjungin. gitu, kelola. Yang onsite berarti di kampungnya lah ya. Ini masih area Masih area kampung mereka ya berarti ya ini. masih area penyebaran api dari kampung mereka gitu. Kalau saya sih untuk area-area yang kenangannya ekstrim, durasinya lama ya, ekstrim dalam durasi lama itu, yaitu kami mau mengembangkan agrosilvofishery itu. Nah, Boleh, hari Pak. ini saya mau nengok area 12 hektar dengan Impli Project itu. Saya pernah. Alatnya baru masuk. Jadi ini juga dulu agrosilvofishery, tapi karena ini gambutnya di atas 3 meter ini bro, itu nggak bisa. Jadi kita butuh tanah mineral untuk buat tanggul. Kalau gambutnya meskipun tidak terbakar dia ambles, begitu terbakar tanggulnya habis juga karena bahan bakar. Jadi di gambut yang lebih dari semeter agrosilvofishery kita nggak nyarankan. Ini lahan-lahan bergambut atau gambut di bawah semeter. Karena dulu desain paritnya itu kan kedalaman maksimal 2 meter. Jadi kalau gambut semeter itu semeternya itu mineral. Nah, kalau dibuat tanggul itu jadi penstabil, tidak ambles. Tapi kalau kita lihat airnya tadi ya, itu suasananya sebetulnya untuk lele itu masih bisa. Tapi kalau misalnya untuk ikan-ikan yang memerlukan oksigen banyak, nggak ke atas itu nggak bisa. Di sini ada lele lokal namanya lembat itu, yang lele panjang agak bintik-bintik kuning ya. Itu itu dominan di ekosistem gambut, di air gambut. Kemudian yang paling tahan lagi itu namanya ikan tembakan. Terus ini antara sepat dan tembakan itu apa namanya? Ikan apa ya? Selincah. Kalau gabus, Selincah. Gabus tuh hanya di rawa dekat sungai atau danau. ini kayaknya nggak bisa kalau gabus. Tapi ada gabus namanya serko serandang, itu ekosistem gambut juga. Jadi gabus gambut namanya, itu namanya serko. Tapi nggak bisa gede ya. Nggak bisa gede. Nah, iya. Semua ikan di gambut murni, ekosistem gambut ini kecil-kecil gitu. Yang gede-gede kan yang dekat sungai atau danau. Iya. Ya, karena ada Kayang. dan nutrisinya juga dari sana. Kalau sini kan yang DOC tapi nutrisinya kecil. Jadi yang paling tahan di ekosistem air gambut yang tidak terhubung dengan sungai danau itu selincah sama lembat, lele akar itu. Dua itu yang paling. Dia bisa panjang tapi nggak bisa gemuk. Oke. Ini kan dulu waktu kita ada plot itu Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar itu uji coba nebar gurame, nebar batin. Patin apalagi. Jadi gini Prof, kalau lagi musim banjir ya pH itu mendekati 6. Tapi begitu kemarau ini ya udah di bawah 4. Nah, ini tadi mesti 3,5. Oh, fluktuatif juga ya ternyata. Ini ya karena ini adalah air DOC, dissolved organic carbon. Ya. Kalau tadi kan hujan. Ya. Hmm. Nah, Oh tapi hujan iya, iya. itu tergantung kalau misalnya atasnya memang gambut, Iya. puncak, tapi juga nutrisinya Ya. nggak bisa. Jadi ya air hujan kan mengencerkan pH-nya jadi senyawa organik. Ya, nah, cuma mungkin bisa beri pelet atau ya daripada makanannya. Nggak mungkin juga ini. Jadi kalau kita budidayakan lokal itu Prof, itu harganya fluktuatif dan rendah sekali di musim panen raya. Panen raya ikan di ekosistem rawa itu ada 2 kali dalam setahun. Pertama air sudah mulai banjir tuh. Baru mulai banjir dari hulu itu ada aliran. Nanti ikan dari danau sungai itu migrasi mau ke arah tengah, mau ke arah hulu kan. Itu panen pertama tuh. Jadi musim banjir di sini banyak orang nangkul. iya itu ada Yang ini ya. tempat-tempatnya tadi itu Itu sebenarnya ikan mau bertelur mau mijah. dipancingin. Tapi ditangkap dulu.
Mestinya kan biar aja. biar kawin dulu, bertelur dulu, berkembang biak baru ditangkap kan. Ini yang paling disenangi oleh orang sini kan kalau ikannya sedang bertelur. Gemuk ada telurnya. Waduh. Sebenarnya itu yang ngabisin sumber daya ikan kita kan. Iya. Yang kedua tuh musim pada mulai surut. Jadi ikan yang Terjebak. ke hulu itu dia akan balik lagi ke sungai danau itu. Ditangkap juga. Tapi itu kalau itu nggak apa-apa karena bukan fase bertelur. Yang harus dihindari sebenarnya nangkep di awal musim banjir itu gitu. Karena dia akan berkembang biak. Iya. Dan juga waktu itu kan mahal juga harganya. Iya. Bayangkan orang mau kawin nggak boleh. Mau honeymoon malah ditangkepin. Itu serakah kita nih. Jangan bilang-bilang kawin lah, nggak boleh. Ada yang belum. Mau kawin ditangkap gitu. Kalau mau ngelihat Prof, itu satu batang itu. Jadi itu mirip ya tumbuhan sama ikan itu. Kata orang-orang perikanan tuh kalau sedang nangkep ikan lagi matang gonad mau bertelur itu ditangkap dia langsung bertelur karena itu dia mau mati. Oh iya. Jadi reaksi Sama juga, meregenerasi gitu. Kalau orang gantung diri laki-laki kan keluar. Ini waktu habis kebakaran itu kan datang musim bagus, ini buahnya, pohonnya ini buah. Ya, Karena sekarang. dia tahu kawan-kawannya pada mati dan dia juga nggak tahu mau mati enggak. Jadi anakannya itu banyak di bawah. Itu kan ya. Dia tahu kodratnya. Berarti revegetasi tahun berapa? 2017 ini. Jadi sebenarnya kita punya data sampai 6 tahun. Jadi data kami kan dengan Prof Hamudin tuh ngukur spesiasi sini. Kemudian riap. Dan yang lebih penting lagi sebenarnya kami ini sedang mengukur karakter jenis riap diameter tajuk. Nah kalau diameter tajuk ini kita nanti bisa tahu berapa lama dia pemulihan penutupan. Jadi kalau jenis ini sekitar 35-an senti per tahun. Diameter tajuk. Berarti kita juga bisa ngatur jarak tanam. Ya. Makanya saya memprotes jarak tanam 33. Kenapa? Terlalu cepat ya. Ianya terlalu besar. Dengan memperlonggar dan jadi 44 dengan Korea itu saya bilang 200 hektar bisa menghemat 1 miliar duitnya. Itu kan bisa untuk memperluas. Ya, tapi jangan beli mobil ya. Kenapa? Diberikan mobil. Nah itu. Iya 1 miliarnya yang untung dinas hutan.